Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di resep-resep dapur Syakur. Nah teman-teman, kali ini aku mau bikin rendang ya. Jadi di depanku ini udah aku siapin bahan-bahan yang sudah siap untuk masak. Aku mau tunjukin ke kalian dulu komposisinya. Di sini aku pakai daging sapi yang nomor 2. Terus di sini aku mau tambahkan juga limpa sapi ya, biar rasanya sedap. Untuk bumbu matangnya ada bumbu kuning, juga ada bumbu merah dari cabai kering. Ini ada rempah, bumbu pawon, ada daun jeruk, serai, salam serai laos, jahe, dan ada juga perasan santan ya. Ini dari kelapa parut yang udah diperes, jadi ini udah jadi santan. Dan juga paling terpenting ini adalah daun kunyit ya teman-teman, jadi ini jangan sampai ketinggalan. Terus ada juga kelapa parut yang udah aku sangrai dan aku haluskan. Nah, dan untuk bumbu-bumbunya di sini ada garam, gula pasir, gula jawa, dan juga penyedap rasa sapi. Daging kita potong sesuai selera ya, dan sesuai arah seperti ini. Kalau aku ukurannya segini ya teman-teman ya. Nah, ini daging sapi nomor 2. Kemudian lanjut kita potong limpanya. Nah, ini limpanya sudah kita rebus, jadinya seperti ini. Kita potong-potong sesuai selera juga untuk besar kecilnya ukurannya. Kemudian kelapa parut yang masih mentah seperti ini kita sangrai dulu ya teman-teman ya. Kita sangrai tanpa apapun, tanpa minyak maupun air. Jadi posisi wajan panas kering ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk terus sampai warna agak kecoklatan dengan api kecil ya teman-teman. Seperti ini apinya, supaya tidak gosong. Aduk terus sampai warnanya bagus dan aromanya harum. Nah, kalau warna udah kecoklatan seperti ini berarti dia udah mateng. Matikan kompor, kemudian kita angkat. Jadi untuk finishingnya warnanya harus coklat seperti ini dan juga crispy ya teman-teman ya. Nah, jadi aku di sini udah siapin bumbu mentahnya. Nah, untuk bumbu dasarnya ada bawang putih, juga ada bawang merah, ada kemiri, ini ada kunyit, serai, laos, salam, jahe, dan daun jeruk. Nah, untuk step pertama aku mau sangrai dulu kunyit sama kemirinya, dan untuk bawang putih dan bawang merah mau aku chopper atau mau aku blender. Nah, di sini aku untuk menyangrainya aku pakai kompor portable dari Niko. Dia serinya ada di NK268 ya teman-teman. Kompor portable Niko ini bisa dua fungsi. Nah, satu fungsi untuk pakai gas kaleng seperti ini. Nah, jadi kalau kita misalnya mau dibawa kemana-mana kita bisa pakai yang kaleng. Kalau misalnya kita mau di rumah mau pakai gas juga bisa lewat sini ya teman-teman. Nah, jadi ini sudah free kopernya atau boxnya seperti ini. Oke, kita mulai menyangrai kunyitnya. Jadi sembari kita menunggu sambil menyangrai kunyit, aku mau chop dulu bumbunya.
ya. Di sini ada bawang merah dan bawang putih. Jadi kalau untuk kita membuat bumbu dasar itu perbandingannya, misalnya bawang merah 1 kilo, bawang putihnya setengah kilo. Untuk kemirinya kira-kira aja sekitar seperempat atau 1 ons. Nah, di sini aku untuk menghaluskan bumbunya, aku pakai chopper merek Niko seri Katana ya. Di sini aku pakai yang red. Nah, dia tuh 3 in 1 untuk menggiling, mencacah ataupun menghaluskan teman-teman. Nah, jadi choppernya seperti ini ya. Nah, pesonya macam-macam. Nah, ini untuk peso untuk menggiling bumbu. Nah, jadi ada lagi. Ini udah aku unboxing. Di sini ada kartu garansinya komplit. Nah, untuk garansi sendiri dia 1 tahun ya teman-teman. Ini jadi dia murah, garansi 1 tahun. Nah, jadi untuk pesonya seperti ini. Dia selain untuk menggiling bumbu, dia juga bisa untuk membuat jus dan lain-lain. Nah, untuk garansi motornya dia itu 1 tahun atau 12 bulan ya teman-teman. Nah, di sini ada dia kartu garansinya ya ini. Nah, kalau untuk harganya sendiri untuk Niko yang seri Katana yang red ini dia 355.000. Nah, kalau untuk kompor portable-nya ini dia sekitar 220.000. Sudah free box-nya ya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen order mesin choppernya atau kompor portable Niko, kalian bisa cari di alamat sini. Nah, jadi sambil aku mau menyangre kunyitnya, aku mau chopper dulu atau giling dulu bumbu-bumbu mentahnya ya teman-teman ya. Nah, jadi pasang dulu seperti ini. Nah, kemudian masukkan bahan-bahannya. Jangan lupa sambil diaduk-aduk ya, supaya dia nggak gosong. Tambahkan sedikit air untuk melunakkan bumbunya ya teman-teman ya, supaya pisaunya dia bisa berputar dengan lancar. Kemudian kita tutup, pastikan rapat dan sesuai arahnya. Nah, jadi dia choppernya itu semacam seperti gelas ini ya, tinggal taruh, dan untuk motornya itu ada di atasnya ini teman-teman. Nah, kita pasang seperti ini. Nah, kalau udah terpasang sesuai, tinggal kita pencet di atasnya seperti ini. Nah, jadi kerjanya chopper ini cepat banget ya teman-teman, berkali-kali lipat dari blender biasa. Nah, untuk garansinya di sini ada hologramnya. Nah, di sini ada 12 bulan ya teman-teman. Nah, dia pesonya sangat tajam sekali, jadi mempercepat pekerjaan. Nah, kalau kunyitnya udah seperti ini warnanya, aku mau angkat. Nah, kemudian selanjutnya untuk menyangre kemirinya. Sambil diaduk-aduk atau digoyang-goyangkan ya teman-teman ya, supaya kemirinya yang nggak gosong. Jadi kalau untuk menyangre kemiri ini dia lebih cepat ketimbang menyangre kunyitnya, dia lebih cepat matang ya. Nah, jadi kalau udah seperti ini, matikan kompor, kita angkat, kemudian kita campurkan ke blenderan bawang merah dan bawang putih tadi. Nah, ini kita panasin bumbunya. Nah, kemudian kemirinya kita chopper, tambahkan juga sedikit air. Nah, kalau kurang air kita bisa tambahkan lewat depan sini ya teman-teman. Di sini ada tutup merahnya, kita masuk lewat sini. Oke, lanjut kita
mesin motor juga nggak apa-apa, kita tambahin air seperti ini. Kalau putarannya kurang lancar, nah sambil kita aduk-aduk bumbunya ya teman-teman ya. Nah, kemudian campurkan blenderan miri ini ke bumbu yang kita masak. Nah, sambil diaduk-aduk, masak sampai bumbu ini mengental. Nah, terakhir blender juga kunyit yang sudah kita sangrai. Next kita blender kunyitnya, tambahkan juga sedikit air. Nah, sambil kita aduk-aduk terus bumbu yang kita masak. Nah, kalau sudah halus, campurkan juga kunyit yang kita blender ini jadi satu sama bumbunya. Nah, terakhir kita masukkan beberapa lembar daun salam, secukupnya aja. Dan juga ada laos. Laosnya kita belah dulu ya teman-teman ya. Dan juga serai kita cek dulu. Ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal tunggu bumbunya sampai benar-benar mengental, sampai benar-benar airnya itu dia naik dan seperti mengeluarkan minyak gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk bumbu kuningnya kalau sudah seperti ini, artinya dia udah siap untuk kita memasak rendang ya teman-teman ya. Nah, untuk bumbu merahnya aku mau pakai cabai yang kering seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ini cabai merah teropong yang dikeringin. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada cabai yang kering seperti ini, bisa pakai cabai keriting seperti ini atau cabai teropong yang biasa seperti ini. Nah, kita mau rebus dulu cabenya seperti ini. Kalau kalian pedas bisa ditambahin cabai rawit merah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa aku milih pakai cabai yang kering seperti ini? Ini nanti untuk di warna masakan kalau pakai cabai yang kering itu dia jauh lebih bagus ya, dan dari segi rasa juga dia lebih enak. Tapi kalau misalnya nggak ada yang kering gini, pakai cabai yang seperti ini juga sama. Nah, untuk cabenya mau aku haluskan juga pakai chopper yang tadi buat kita blender kunyit. Nah, blenderan cabai ini atau bumbu merahnya aku mau rebus juga ya teman-teman di sini. Jadi nanti dia rebus sampai mengental seperti sambal seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk cabai kering itu dia warnanya bagus ya, dia lebih merahnya itu lebih tajam. Jadi kalau untuk buat rendang dia bagus banget. Nah, jadi kalau udah mengental seperti ini, artinya bumbu merah juga sudah siap untuk memasak rendang. Kita angkat ya teman-teman ya. Nah, di sini udah ada kelapa parut yang udah aku sangrai sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Nah, ini juga aku mau haluskan supaya nanti dia lembut pas udah disatukan sama bumbu rendangnya ya teman-teman ya. Ya sedikit-sedikit aja kita ngalusinnya biar cepet ya.
Jadi ini nanti dia dihaluskan sampai benar-benar halus dan keluar minyaknya. Nah, dihaluskan sampai seperti ini ya. Nah, jadi gimana cara mengolahnya? Next kita lanjut memasak. Nah, langkah pertama aku mau panasin wajahnya dulu. Kemudian kita kasih sedikit minyak goreng. Nah, kalau minyak sudah panas, pertama kita masukkan dulu bumbu yang kuning ini. Kita masukkan bumbu secukupnya sesuai porsi bahan dagingnya. Sambil kita aduk-aduk ya teman-teman ya. Ada di sini. Nah, kalau bumbu udah tercium wangi, kemudian masukkan bumbu merahnya ya teman-teman ya. Nah, ini bumbu merahnya dari cabai yang kita rebus dan kita masak tadi. Nah, atur sesuai selera. Kita tuangin sedikit-sedikit aja. Jadi kalau untuk tingkat kepedasan rendangnya itu selera kalian masing-masing ya. Nah, kemudian kita masukkan daun kunyitnya. Jadi aku bumbu ini untuk porsi daging segini ya teman-teman. Ini daging sapinya dan ini limpa sapi. Nah, selanjutnya mau aku kasih sedikit jahe, geprek dulu ya supaya dia aromanya keluar seperti ini. Nah, yang terakhir untuk rempahnya kita masukin daun jeruk ya teman-teman ya. Nah, kalau bumbu dan rempah udah tercampur semua seperti ini, nah daun-daun udah mulai layu begini, kemudian selanjutnya kita masukkan dagingnya. Jadi untuk potongan daging juga sesuai selera ya teman-teman ya. Jadi dikira-kira untuk besar kecilnya, karena nanti ketika dia sudah matang daging itu akan sedikit menyusut ya teman-teman ya. Nah, biarkan bumbu-bumbu ini menyatu dan meresap ke daging-dagingnya. Nah, sembari menunggu meresap bumbu-bumbunya, kita tutup dahulu sambil dibuka dan diaduk-aduk supaya tidak gosong. Diaduk-aduk lagi. Nah, jadi kalau untuk step selanjutnya memasukkan limpahnya, ini kita nunggu daging agak setengah matang ya teman-teman. Karena kalau untuk limpa kan dia sudah direbus dulu, jadi dia cepat matang. Takutnya kalau masuknya bebarengan sama dagingnya nanti dia remuk ya. Aduk-aduk terus sampai meresap ke daging-dagingnya. Nah, kemudian kita masukkan kelapa parut yang sudah kita blender halus ini. Nah, jadi ini warna kecoklatannya ini karena kita sangrai tadi ya teman-teman ya.
Nah, kita kasih secukupnya. Aduk-aduk sampai merata. Kasih lagi sedikit minyak. Masukkan air sedikit-sedikit. Aduk lagi. Nah, baru kita masukkan limpa sapinya. Jadi ini rendangnya kombinasi antara daging dan limpa sapi ya teman-teman ya. Aduk sampai merata, sampai semua tercampur dan meresap di limpa sapi dan daging-dagingnya. Sampai sini ini udah terlihat khas rendangnya ya teman-teman ya. Nah, lanjut kita masukkan santannya dari air kelapa asli ya, perasan air kelapa asli ini. Tapi boleh juga kalau misalnya mau pakai santan kelapa yang instan, tapi untuk lebih bagusnya aku rekomenin ke santan murni dari kelapanya langsung. Nah, sambil kita aduk-aduk. Nah, terakhir kita bumbuin ya teman-teman ya. Ini ada garam, ada juga penyedap rasa sapi, ada gula pasir di sini, dan mau aku kasih gula Jawa. Jadi yang suka manis boleh pakai gula Jawa, kalau nggak suka nggak dipakai juga nggak masalah ya teman-teman ya. Aduk sampai bumbu merata, kemudian kita cicipin. Nah, jadi untuk step-stepnya memasak udah selesai, udah finish. Kita tinggal menunggu mateng, meresap sampai bumbu-bumbunya mengental dan sampai kuahnya mengering ya teman-teman ya. Nah, kalau udah kental seperti ini dan minyak sudah mengangkat, artinya dia udah mateng dan siap untuk disajikan. Aku mau tambahin dulu sedikit merica ya buat sensasi pedesnya, karena aku senang pedes ya. Oke, tinggal kita sajikan ya teman-teman. Nih warnanya indah banget dan juga pasti rasanya mantap sekali. Oke teman-teman, ini dia rendang ala resep Dapur Syakur sudah ready. Kebetulan ini aku kedatangan temen aku, temen jelajah kulinerku ya, jadi aku pengen tahu kayak apa komentar rasanya. Oke. Gimana Pak Tri? Rasanya gimana? Dagingnya empuk. Mantap ya. Oke, thank you Pak Tri. Selamat makan. Buat kalian yang penasaran, selamat mencoba. Nah,
Dari aku sekian dulu resep-resepnya, dan kalau video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa dibantu like-nya ya, dan jangan lupa subscribe-nya. Oke teman-teman, sekian dulu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.